فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang ke-13 dan kita baca ta'liq dari Imam Sa'di rahimahullah terkait bab ini dan dua bab sebelumnya. Bab ke-13 apa? Talha? Nah, bab minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u wa ghairah. Apa maksudnya ini? Indak ya Hamzah. Nah, bab yang menerangkan tentang istighatsah bi ghairillah dan berdoa kepada selain Allah. Yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab minasyirki menunjukkan itu termasuk bagian dari kesyirikan. Nah, tapi tidak semua istighatsah, ya, tidak semua istighatsah bi ghairillah itu syirik. Lalu istighatsah bi ghairillah yang masuk kategori syirik itu yang bagaimana dan yang tidak syirik yang bagaimana? Indak Badri. Taib. Nah, istighatsah yang syirik yaitu apabila istighatsah dengan selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang tidak mampu untuk melakukannya kecuali Allah, atau istighatsah dengan makhluk yang telah mati atau yang tidak hadir, istilahnya gaib. Atau istighatsah dengan selain Allah yang diiringi dengan keterkaitan hati kepadanya. Dhabit dalam masalah ini persis ikhwan seperti pada permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya terkait isti'adzah bi ghairillah. Sehingga kapan saja istighatsah dengan selain Allah itu pada hal-hal yang memang dimampui makhluk dan dengan makhluk yang hidup serta hadir tanpa diiringi keterkaitan hati, dan pada perkara-perkara yang zahir, sebab-sebab yang zahir, maka hukumnya jaiz, hukumnya boleh. Lalu apa makna istighatsah itu sendiri, Zakaria? Istighatsah maknanya apa? Talabul ghauth, yang dimaksud talabul ghauth itu apa? Minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersepit atau dalam keadaan dia tertimpa kesulitan. Sehingga istighatsah itu masuk dalam bagian doa
masuk dalam bagian doa, tapi pada kondisi yang khusus, yaitu pada kondisi si hamba ini betul-betul mengalami kesulitan. Mengalami kesulitan. Naam. Dan pengatofan ayat wa ghairah berarti ini mengatofkan yang khusus pada yang umum. Karena hubungan antara istighatsah dengan doa itu hubungannya bagaimana? Syukran. Hubungan istighatsah dan doa. Nah, bahwasanya semua istighatsah maka termasuk doa, dan tidak semua doa masuk dalam istighatsah. Taib. Sehingga hubungannya apa dalam ilmu badi'? Istilahnya apa? Ismail. Umumun wa khususun mutlaq. Taib. Kemudian kemarin kita mempelajari doa itu sendiri terbagi menjadi dua. Apa dan apa? Indak ya adab. Doa ibadah dan doa masalah. Tayyib. Doa ibadah itu apa, Putra? Doa ibadah itu apa? Yaitu doa ibadah maksudnya adalah apa? Doa yang berupa peribadatan kepada Allah secara keseluruhan. Jadi ibadah secara keseluruhan masuk dalam istilah doa ibadah. Kenapa? Karena mesti seorang yang beribadah itu terkandung padanya permohonan walaupun tidak diucapkan. Karena apa? Berharap untuk diterima ibadahnya, berharap untuk mendapatkan pahala dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doaul masalah. Apa itu Adnan? Doaul masalah. Taib, itu doaul masalah, yaitu doa yang isinya berupa permintaan dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Taib. Sekarang apa dalil bahwasanya istighatsah bi ghairillah yang terpenuhi dhabit-dhabitnya itu boleh? Indak ya Kashfi. Fa in istangsarukum fid din fa alaikumun nasr. Taib. Nah, ketika suatu kaum minta bantuan, minta pertolongan pada kalian, maka atas kalian untuk menolong mereka. Yang lainnya dengan lafaz yang lebih spesifik, indah Hudzaifah. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwih. Tentang kisah Nabi Musa bersama dengan seorang Qibti, yang minta pertolongan kepada beliau. Maka Nabi Musa pun kemudian memukul anak buah Fir'aun, dan ternyata dengan sebab itu mati. Taib. Sekarang kita masuk pada ayat-ayat yang dibawakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala.
Wa qaulullahi tabaraka wa ta'ala wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Perhatikan ayat ini ikhwan, pahami maknanya dan pendalilannya. Taib. Wala tad'u min dunillah, anta, ya kan? Wala tad'u. Nah, failnya siapa ini? Dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Zahir konteks ayat ikhwan bahwasanya khitab anta ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan juga mencakup semua umatnya. Wala tad'u min dunillah, jangan engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib, jangan mengharapkan kemanfaatan atau memohon untuk ditolak suatu kemandaratan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kata wala tad'u, kalau kita sudah mengetahui pembagian doa ikhwan, maka tercakup dua-duanya. Wala tad'u du'a al-mas'alah, wala tad'u du'a al-ibadah. Berarti mencakup jangan kalian beribadah kepada selain Allah, dan jangan kalian meminta hajat berupa kemanfaatan atau meminta untuk ditolak suatu kemandaratan kepada selain Allah. Nah, adapun terkait makna wala tad'u du'a al-ibadah min dunillah, maka ini jelas larangan secara apa Rifki? Mutlak, ya kan? Karena doa ibadah tidak boleh diarahkan kepada selain Allah sama sekali. Tapi ketika dimaknakan wala tad'u du'a al-mas'alah min dunillah, jangan kalian meminta hajah kepada selain Allah, ini meminta hajah kepada selain Allah perinciannya sebagaimana di awal. Diperbolehkan apabila itu pada mintanya kepada hayyin hadirin qadirin. Tayyib fima yaqdiru alaihi illallah. Tapi pada perkara-perkara yang fima yaqdiru alaihi al-makhluk, pada hal-hal yang makhluk itu mampu. Tapi sehingga lebih mudah untuk makna ayat ini kita maknakan jangan kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang tidak mampu memberikan kemanfaatan kepada kalian dan tidak mampu menimpakan kemandaratan kepada kalian. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Tidak mampu memberikan kemanfaatan, tidak juga mampu menimpakan kemandaratan. Taib la yadurruk. Seandainya engkau tidak beribadah kepadanya, dia tidak akan bisa murka, tidak akan bisa menghukummu. Kenapa? Tidak bisa menetapkan hukuman. Sehingga makhluk yang seperti ini keadaannya tidak perlu engkau susah-susah beribadah kepadanya. Fa in fa'alta, kemudian apabila engkau melakukan yang demikian, fa innaka idzam minadh dhalimin, maka sungguhnya kamu jika demikian termasuk deretan orang-orang yang zalim. Kemudian penjelasan ma la yanfa'uka wa la yadurruk akhwan. Jumlah tersebut bukanlah qaid yang ditetapkan sebagai syarat, di mana berarti mafhumnya kalau sesuatu bisa bermanfaat dan bisa memandaratimu, boleh untuk menyerahkan peribadatan kepadanya dari hal-hal selain Allah.
Baik, karena di sini qaid ma la yanfa'uka wa la yadurruk, na'am laisa lahu mafhum. Laisa lahu mafhum. Wa innama ji'a li bayanil waqi'. Hanyalah didatangkan hal tersebut untuk menjelaskan waqi'nya. Untuk menjelaskan apa? Faktanya, bahwasanya apa saja yang diibadahi selain Allah sifatnya apa? Sifatnya la yanfa'u wa la yadurruk. Paham? Jadi jumlah ma la yanfa'uka wa la yadurruk didatangkan untuk apa? Mukasyah. Nah, libayanil waqi', untuk menjelaskan faktanya. Faktanya ya, segala sesuatu selain Allah yang diibadahi ya tidak mampu memberikan kemanfaatan kepadamu dan tidak mampu menimpakan kemudaratan untukmu. Ini. Taib. Hal ini sebagaimana di awal-awal surat Al-Ahqaf, wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun, sebagaimana nanti akan disebutkan na'am taib setelahnya. Taib. Dan kaidahnya ikhwan dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, kaidah bagus untuk diingat. Wa kullu qaidin yuradu bihi bayanul waqi' fa innahu kat-ta'lili lil hukmi. Wa kullu qaidin yuradu bihi bayanul waqi' fa innahu kat-ta'lili lil hukmi. Semua na'am qaid, semua pembatasan yang diinginkan dengannya untuk menjelaskan fakta, maka itu seperti alasan ditetapkannya hukum tersebut. Jadi kenapa tidak boleh untuk berdoa kepada selain Allah? Kenapa berarti jawabannya? Tarik. Nah, karena tidak mau memberikan kemanfaatan dan tidak mampu apa? Menimpakan kemudaratan. Nah, ini. Juga misalnya sekarang pada ayat yang lain, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Nah, alladzi khalaqakum untuk menjelaskan waqi'nya Allah lah yang menciptakan kita. Nah, sesuatu yang didatangkan untuk menjelaskan waqi', maka memiliki apa? Memiliki kedudukan seperti ta'lil, alasan kenapa kita kok diperintahkan beribadah pada Allah. Berarti jawabannya kenapa Ibrahim? Karena dialah yang menciptakan kita. Taib. Nah, ini diterapkan ikhwan ketika kita mendapati ayat-ayat yang di situ ada penjelasan dengan suatu qaid, suatu batasan yang memiliki sifat bayanul waqi', yaitu dia berfungsi untuk menjelaskan hakikat atau fakta yang ada. Sehingga qaid yang seperti itu bukan syarat. Nah, qaid yang seperti itu bukan syarat. Yang terkadang yang seperti ini dinamakan sifatun kasyifah. Sifatun kasyifah. Taib. Atau juga dinamakan sifatun mubayyinah. Kenapa? Karena yubayyinul waqi'. Bukan sifat untuk memberikan persyaratan. Taib. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jika engkau melakukan itu, yaitu berdoa kepada selain Allah dan beribadah kepada selain Allah, maka berarti engkau jika demikian termasuk orang-orang yang zalim. Karena pelaku kesyirikan zalim, bahkan sebesar-besar kezaliman. Apa dalilnya? Indak
Rifki? Yang menunjukkan bahwasanya syirik sebesar-besar kezaliman. Perkataan Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala katakan idzam minadh dhalimin, tidak disebut idzam minal musyrikin untuk menjelaskan bahwasanya syirik itu kedzaliman. Nah, syirik itu kedzaliman karena dia telah meletakkan perkara bukan pada tempatnya. Nah, taib. Sebab seharusnya dia meminta kepada zat yang bisa memberikan kemanfaatan dan menimpakan kemandaratan. Tapi kok dia malah memintanya kepada sesuatu yang tidak memiliki kemampuan itu. Nah, ini makna ayat. Adapun syahid dari ayat jelas kawan, Allah Subhanahu wa taala larang hamba-hambanya untuk berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan siapa saja melakukannya dikategorikan zalim. Kezaliman yang besar yaitu syirik. Ayat yang kedua, qala Allah tabaraka wa taala, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Siapa saja, atau wa iyyamsaskallahu bidurrin, iyamsaska ay yusibka, apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu bidurrin dengan suatu kemandaratan seperti sakit atau kefakiran atau musibah, maka fala kashifa lahu illahu, maka tidak akan mampu untuk menyingkapnya, itu menyingkap kemandaratan yang ditimpakan tersebut illahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ini jelas kawan, tidak ada satupun yang mampu untuk mengangkat suatu kemandaratan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada suatu kaum. Naam, apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki untuk mengangkatnya. Naam, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan untukmu kebaikan, maka tidak ada satupun yang bisa menolak keutamaan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut. Maka gantungkan harapan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Naam. Yusibu dhamir, ada dua kemungkinan di sini kawan. Yusibu al-fadl. Naam. Taib. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tadi bisa mengenai siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim, dan dia adalah al-ghafur ar-rahim. Ini jika dhamir dikembalikan kepada isim yang paling dekat dengannya. Yusibu al-fadlu bihi may yasha. Atau kepada al-khair, atau kepada al-khair. Kenapa? Karena al-khair inilah yang diperbincangkan, dan perbedaan maknanya kawan, baik dikembalikan kepada al-fadl atau kepada al-khair, itu maknanya tidak berubah. Perhatikan, berarti yusibu al-khairu bihi may yasha'u min ibadih. Karena wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih.
Yusibu bihi may yasha'u min ibadi. Kebaikan ini akan menimpa siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwal ghafurur rahim. Nah, kenapa? Karena khair itulah yang diperbincangkan. Tapi juga bisa ketika kita ingin mengembalikan domir kembali kemana? Nah, kembali ke fadl. Boleh. Yusibul fadl. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut akan mengenai siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Tidak mungkin tidak. Walaupun si hamba ini mau menghindar, dia mau menghindar bersembunyi di tempat manapun untuk menghindar dari dari rizki Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin luput. Mesti akan dia dapat, walaupun dia duduk salat atau duduk bermajelis ilmu, kalau telah ditetapkan baginya kebaikan, rizki dan keutamaan akan didapat. Dan sebaliknya mereka-mereka yang berusaha mengejar sehingga harus meninggalkan salat, meninggalkan belajar, bahkan menerjang keharaman-keharaman, kalau memang Allah sedang menahan untuknya rizki tersebut, maka tidak akan dia dapat. Maka ayat ini penting, ikhwan, untuk seorang betul-betul menggantungkan perkaranya kepada Allah, memohonnya kepada Allah. Nah, kenapa? Kemadaratan tidak ada yang bisa mengangkat kecuali Allah. Untuk apa seorang menggantungkan harapan kepada selain Allah? Demikian pula kebaikan, Allah saja yang bisa memberinya. Maka kuatkan harapan, permintaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Dzul Maghfirah, zat yang memiliki pengampunan yang maha luas. Dan maghfirah itu sendiri telah kita lewati, Ismail. Apa itu maghfirah? Sitrud dzanbi wat tajawuz anhu, ditutupnya dosa-dosa dan dimaafkannya, tidak beri hukuman. Taib. Ar-Rahim aidur rahmah. Zat yang memiliki sifat rahmat yang sangat luas, yang siapa saja dirahmati oleh Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya kebaikan dan kenikmatan. Saya dari ayat ini jelas, kawan, masih kelanjutan untuk ayat sebelumnya. Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Taib. Larangan dari berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih pada rangkaian ayat tersebut Allah tegaskan, wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Ketika yang mampu untuk menyingkap suatu kemudaratan hanya Allah, maka sepantasnya permohonan itu diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Taib. Kemudian wa qauluhu ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Ini pada cetakan kita, pada sebagian cetakan ada surat Al-Ankabut yang ayat ke-17, fabtahu 'indallahi rizqa. Ada yang kurang, kawan, di cetakan ini, maka ditambahkan ayatnya ketika nanti menghafal. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh Syekh, yaitu ayat yang ke-17 dari surat Al-Ankabut. Fabtaghu 'indallahi rizqa. Di sini perintah untuk untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki. Sehingga kalau berdoa meminta rezeki, berdoalah kepada Allah. Syahidnya sangat jelas. Perintah untuk berdoa memohon rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengarahkan yang seperti itu kepada selain Allah, maka hukumnya Ahmad? Hukumnya syirik. Taib. Dan dihafal
dari apa? Dari ayat dari ayat innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifkah. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Kemudian fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lah ilaihi turja'un. Naam, sampai di sini ikhwan hafalannya. Ya. Hanyalah apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah itu authanan. Naam, authanan yaitu berhala-berhala. Diingat bedanya wasan dan sonam. Apa itu bedanya wasan dan sonam? Bedanya apa? Indah ya mujahid. Wasan dan sonam. Bedanya apa? Nah, kalau sonam itu patung-patung yang dibentuk gajah, dibentuk manusia, dibentuk apa saja, bentuk apa, nah, binatang ataupun manusia atau makhluk gabungan hewan dan manusia. Ya, sebagaimana berhala-berhala orang-orang musyrik. Kadang-kadang mereka imajinasinya, nah, macam-macam. Dewanya gabungan gajah sama manusia, misalnya. Nah, atau kera sama manusia dan seterusnya. Ini namanya sonam. Sedangkan wasan itu apa? Berhala yang tidak memiliki bentuk. Nah, seperti misalnya batu. Dan maksudnya bentuk yang dibentuk manusia, berbentuk patung-patung tadi. Yang diberi selain Allah yang tidak memiliki bentuk. Nah, yang dibuat manusia, patung-patung. Maka masuk wasan seperti pepohonan atau rumah atau kubur, ini wasan. Taib. Wa takhluquna ifka, dan kalian mengada-adakan suatu kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan semua orang yang berbuat syirik ikhwan telah terjatuh dalam al-qaul 'ala Allah bila ilmin. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, karena dia mengarahkan peribadatan yang seharusnya diserahkan kepada Allah, malah apa dia tetapkan tanpa ilmu untuk selain Allah. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Sungguhnya apa saja yang kalian ibadahi selain Allah tidak memiliki kemampuan untuk kalian memberi untuk memberi rezeki kepada kalian. Naam. Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Nah, berhala-berhala itu tidak mampu memberikan rezeki kepada kalian. Yang mampu memberikan rezeki hanya Allah. Fabtaghu 'indallahi rizqa. Maka mintalah rezeki kepada Allah saja. Wa'buduh, dan beribadahlah kepadanya, washkurulah, dan bersyukurlah kepadanya, ilaihi turja'un, hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Nah, dan ayat ini sangat jelas, ikhwan. Taib. Perintah untuk apa? Hanya berdoa kepada selain Allah. Karena apa? Karena Allah lah satu-satunya zat yang memberikan rizki. Taib, afwan. Saya ulangi. Nah, ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa di sini diperintahkan untuk hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah untuk hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dialah satu-satunya zat yang memberi rezeki. Fabtaghu 'indallahi rizqa. Nah, dan rezeki ikhwan, nah, umum. Taib, baik itu rezeki yang hissi ataupun maknawi. Nah, taib, yang hissi yang bisa dirasa seperti yang banyak yakin oleh manusia sebagai rezeki, seperti uang, harta, rezeki. Tapi juga sesuatu yang sifatnya maknawi, ilmu. Seorang diberi ilmu, pemahaman, rezeki ya kawan.
Nah, hari ini bisa menghafal 1 ayat, menghafal 2 ayat, menghafal 1 muka, itu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan rezeki ini jauh lebih bernilai daripada rezeki-rezeki yang apa? Yang duniawi, yang dilihat dengan mata kepala. Taib. Karena hakikat rezeki adalah al-'atha' min Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua apa yang ada pada kita adalah pemberian dari Allah. Naam. Taib. Kemudian baru ayat yang ketiga, wa man adallu mimma yad'u min dunillah. Tidak ada yang lebih tersesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, meminta-minta kepada selain Allah dalam doanya. Taib, man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah, yaitu sesuatu yang tidak mampu untuk mengkabulkannya, tidak mampu untuk mengkabulkan permohonan orang yang berdoa kepadanya sampai hari kiamat. Dia tidak mampu mengabulkan. Wahum an du'aihim ghafilun, dan mereka sendiri lalai terhadap doa orang-orang yang meminta kepadanya. Untuk apa? Kalau demikian keadaannya diserahkan doa dan peribadatan kepada makhluk yang seperti itu. Mereka tidak bisa mengkabulkan, bahkan mereka itu lalai. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'da'an, dan apabila manusia telah dikumpulkan kelak di hari kiamat, jadilah mereka itu musuh-musuh. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka akan kufur terhadap peribadatan-peribadatan yang diserahkan kepadanya. Ayat ini sangat jelas, ikhwan, membongkar bagaimana keadaan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Bahwasanya mereka itu betul-betul paling sesatnya manusia. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang seperti ini, berdoa kepada selain Allah. Kenapa? Karena selain Allah ini tidak mampu mengkabulkan. Yang kedua, yang selain Allah ini lalai terhadap doa-doanya. Dengar saja tidak, kalau sudah mati. Datang ke kuburan para wali, minta hajat, Syekh fulan, wali fulan, tolong melancarkan rezekiku. Dia saja tidak dengar. Nah, bagaimana mau mengkabulkan? Kemudian kalau di hari kiamat akan menjadi musuh, karena mereka akan berlepas diri dari apa? Dari peribadatan orang-orang yang beribadah kepadanya. Nah, berarti ini 3 ayat, dipahami dengan baik pendalilannya. Semuanya menunjukkan, ikhwan, bahwasanya doa itu hanya pantas diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nasallallahu taufiq wa sadad, walhamdulillahirabbil alamin.